Ya, oke ya. Nah, hubungan TdS valid ya, baik untuk proses reversible dan irreversible. Ya, dan oleh karenanya ya berlaku untuk sistem terbuka maupun tertutup. Ya, kita lihat hubungannya. Delta Q internally reversible dikurangi delta W internally reversible, yaitu W yang keluar, itu sama dengan DU. Ya, sehingga DQ internally reversible sama dengan TdS, kita sudah tahu kan? Dan akibatnya DW reversible internal ya out itu sama dengan P kali DV ya, berdasarkan iya ya. Kemudian TdS sama dengan DU P dV, TdS sama dengan DU P dV untuk persatuan massa. Kita tahu H adalah U tambah PV ya. Nah, delta H kita dapatkan DH, itu kita ambil diferensialnya ya, H sama dengan U tambah PV, U, P, dan V, P-nya konstan ya, U dan V adalah variabel yang berubah. Jadi kita ambil DH itu pasti sama dengan DU tambah P dV tambah V dP. TdS kita tahu DU tambah P dV. Sehingga TdS DH ya, DU P dV ya. DH kurang V dP. Ya, DH kurang V dV. Di mana V tadi volume spesifik ya. Nah, dari hubungan tadi TdS, kita bisa tulis DS sama dengan DU per T tambah P dV per T. DS sama dengan DH per T kurang PdP bagi T ya. Ini adalah perubahan entropi dalam kaitannya dengan diferensial ya, untuk properti yang lain ya. Perubahan entropi cairan dan padatan. Kita tahu tadi DS sama dengan DU per T tambah P dV per T. Dan karena dV, perubahan volume spesifik relatif kecil atau mendekati nol untuk padatan dan cairan, ya volume spesifik itu perubahan volume spesifik cairan dan padatan itu kecil sekali, ya. Ini hanya berlaku untuk cairan dan padatan, maka DS sama dengan DU per T. Karena PdV-nya 0, P kali 0, 0 bagi T ya, 0 sama dengan C kali DT per T. Ya, di mana C adalah kapasitas panas. Ya, karena CP sama dengan CV sama dengan C, maka DU C DT. Sehingga untuk cairan dan padatan, S2 kurang S1 sama dengan integral 1 per T, C yang merupakan fungsi T, kapasitas panas, kali DT dibagi T. Ya, nah jika C-nya relatif konstan untuk selang waktu tertentu, maka S2 kurang S1 dapat kita dekati sebagai C rata-rata, ya, DT per T integralnya adalah ln, ya. Jadi C rata-rata kali ln T2 dibagi T1. Nah, untuk proses yang entropinya isentropi atau entropinya konstan, dan untuk suatu zat incompressible, maka isentropi S2 kurang S1 sama dengan
C rata-rata log T2 bagi T1 sama dengan 0. Atau T2 sama dengan T1. Ya namanya proses isentropi ya. Pasti S2 sama dengan S1. Sehingga kalau S2 kurang S1 pasti sama dengan 0. Tapi akibatnya artinya prosesnya T2 sama dengan T1 atau isotermal. Ya. Nah, perubahan entrapi untuk gas ideal ya. Jadi dari hubungan TDS sebelumnya kita dapatkan DS DU per T tambah P dV per T. DU adalah CP kali T. P adalah RT per V. Ya, kita masukkan, kita dapatkan CP DT per T tambah R kali ya T-nya saling menghilangkan dV per V. Sehingga S2 kurang S1 sama dengan integral 1 ke 2 CVT kali DT per T tambah R log V2 bagi V1. Nah, hubungan TDS yang kedua, DS sama dengan DH per T kurang VDP per T. Kita tahu DH sama dengan adalah C kali DT. V adalah RT per P. Sehingga kita bisa masukkan DS2 per 1 integral 12 CPT DT per T kurang R log P2 bagi P1. Ya. Contoh, suatu sumber yang berada pada suhu sama ya 800 K kehilangan 2000 kilojoule ke heatsink ya, ke heatsink yang berada pada suhu 500 K dan 750 K. Tentukanlah pindah panas pada kasus ini. Ya, solusinya panas dipindahkan dari heat source kepada dua heat sinks yang berada pada dua suhu yang berbeda, yaitu 500 dan 750. Yang kita perlu lihat apakah prosesnya irreversible atau tidak. Ya, nah kita perhatikan bahwa panas itu dipindahkan ke suatu sistem, suatu tempat yang suhunya relatif konstan, yaitu yang A 500 Kelvin, yang B 700 Kelvin. Ya. Nah, kita lihat ya apa yang mesti kita lakukan. Ya, pertama kita lihat delta S source sama dengan Q source bagi T source. Ya, minus 2000 ya diketahui ya 2000 dibagi sumber 800 K. 800 K itu sama dengan minus 2,5 kilojoule per K. Delta H sink Q sink per T sink 2000 kilojoule per 500 kilojoule. Minus 2,5 kilojoule per K. Ya, delta H sink Q sink per T sink 2000 kilojoule bagi suhu sink atau 4,0. Sehingga S yang dibangkitkan sama dengan S total, S sumber ditambah S sink sama dengan 1,5 kilojoule per K.
Karenanya 1,5 kilojoule per K entropi dibangkitkan selama proses ini. Perhatikan bahwa baik kedua reservoir telah menjalani proses reversible internal. Dan keseluruhan pembangkitan entropi berlangsung di dalam partisinya. Nah, jika kita ulangi bagian A untuk suatu sink dengan suhu 750, kita dapatkan sumber minus 2,5 dan sink 2,7. S yang dibangkitkan sama dengan 0,2 kilojoule. Total perubahan entropi untuk proses bagian B lebih kecil dan karenanya kurang reversible. Kurang irreversible. Ya. Ya, dan ini sudah dapat kita ekspektasi ya, kita duga karena proses B mencakup suhu yang lebih beda suhu yang lebih sedikit daripada dan sehingga menghasilkan irreversible yang lebih kecil ya. Nah, perubahan entropi suatu zat di dalam tangki. Suatu tangki kaku berisi 5 kg refrigeran 134A yang pada awalnya berada pada suhu 220 derajat Celcius dan tekanan 140 kilopascal. Refrigeran ini kemudian didinginkan, sementara diaduk sampai tekanannya turun ke 100 kilopascal. Tentukanlah perubahan entropi refrigeran selama proses ini. Kita lihat di gambar ya, T dan S ya, T dan S dari 1 ke 21 suhunya 20 diturunkan ke titik 2 ya, 2. Atau kalau kita perhatikan sebelah kanan dalam sistemnya ada masanya 5 kg, suhu awal 20, P1-nya 140, delta S kemudian diaduk ya dan terjadi pindah panas keluar. Ya, jadi ini bukan adiabatik ya, terjadi pindah panas sehingga suhunya turun. Kita lihat kondisi P1 140 20. Kita lihat di tabel uap, kita dapatkan S1-nya adalah 1,0625, V1-nya 0,16544. Ya, silakan latih untuk mendapatkan ini ya karena mencakup interpolasi. Kemudian yang P2 pada kondisi P2 100 kilo Pascal. Volume spesifiknya sama ya, V2 sama dengan V1 karena massa tetap, volume tetap. Jadi massa per volume, volume per massa, volume spesifik tidak berubah. Ya, jadi kondisi 1 kita tahu S1-nya 1,0625, V1-nya 0,16544.